Yang disebut Islam oleh buku ini bukan dalam pengertian kita sekarang. Yang disebut Islam adalah orang yang taat pada piagam Madinah. Nanti Kristenku Islam menurut buku ini. Yahudiku Islam. Hello my friends, anywhere, everywhere. Welcome back with me in Warta Kabar Baik YouTube channel. Suatu channel YouTube dari Indonesia yang banyak menyajikan titik temu persaudaraan dan persahabatan semua agama dan spiritualitas. Selamat menyimak ya. Terima kasih. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Aleichem. Oke sahabat-sahabat, pada video ini kita akan kembali menjawab pertanyaan. Di salah satu video yang kemarin, yaitu video yang ini, ada satu komentar ya. Teman-teman yang belum menyimak video itu silakan bisa disimak ya. Ada banyak edukasi dan pengetahuan yang penting dalam video itu. Nah, ada satu komentar lagi-lagi atas nama Mas Bro Ade Mulyana. Begini komentarnya. Mohon maaf Bang Frans, tolong jawab pertanyaan saya. Ada sedikit mengganjal di hati saya yang masih bingung. 1. Kenapa setiap firman Allah selalu mengatakan kata kami? Sedangkan kata kami itu lebih dari 1. 2. Allah berfirman, hanya agama Islamlah yang diterima di sisi Allah. Lalu bagaimana dengan agama selain Islam? Seperti agama Kristen, Yahudi, dan lain-lain yang tidak bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Total ada 7 pertanyaan. Tapi pada video kali ini kita akan jawab 2 saja ya. Nomor 1 dan nomor 2. Oke, langsung aja kita jawab nomor 1 ya. Pertama-tama sebelum kita jawab, kita ucapkan terima kasih juga buat Mas Ade Mulyana ya. Karena mungkin pertanyaan Anda juga mewakili orang-orang lain yang masih bertanya-tanya seperti Anda ya. Masih bingung kata Anda ya. Jadi, mohon maaf Bang Frans, tolong jawab pertanyaan saya. Ada sedikit mengganjal di hati saya yang masih bingung. Sebenarnya nggak sedikit ini ya, karena jumlah pertanyaannya ada 7 ya. 7 nggak sedikit ya. Tapi nggak apa-apa, itu hanya sebuah narasi ya. 1. Kenapa setiap firman Allah selalu mengatakan kata kami, sedangkan kata kami itu lebih dari 1? Nah, teman-teman, sebenarnya di Al-Quran tidak selalu ya, tidak selalu pakai kata kami. Tapi memang banyak memakai kata kami. Nah, ini sebenarnya hanya suatu narasi ya, yang membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Sang Maha Ada itu yang di Al-Quran dikatakan, kemanapun kamu memalingkan wajahmu, di situ ada Allah. Di situ ada wajah Allah. Jadi mau melihat ke sini ada wajah Allah. Berubah 1 derajat ada wajah Allah. Ke sini ada, 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 ke sini. Kemana-mana kita memalingkan wajah kita, di situ ada wajah Allah. Allah itu memang dikatakan ehad kalau bahasa Ibrani-nya atau 1. Tapi dia zat. Ya, bukan makhluk. Nah, mengapa memakai kata kami? Karena segala sesuatu di alam semesta ini adalah berasal dari Dia. Bisa dipahami ya. Nah, saya kasih ilustrasi yang lebih gampang. Begini teman-teman. Itu hanya istilah narasi tradisi ya. Jadi ketika teman-teman kita di Manado juga ya. Di Manado itu banyak orang ketika mengatakan aku, gue, saya, tidak mengatakan aku atau saya atau gue. Tetapi memakai kata kita. Ya, teman-teman saya banyak sekali orang Manado. Kalau mengatakan pacar saya, dia tidak bilang pacar saya. Pacar kita. Yang perempuan-perempuan mengatakan suami kita. Loh, kok suami kita? Emangnya satu suami dibagi-bagi? Enggak ya teman-teman. Itu hanya istilah. Istri kita, suami kita, kita orang,
Bagi orang-orang Manado sangat paham. Maksudnya kita di situ adalah saya, aku. Bukan rame-rame, bukan banyak orang. Ya. Itu pendekatan sosiologis, pendekatan pemahaman narasi dari budaya-budaya tertentu harus kita pahami. Kemudian, satu hal juga yang harus kita pahami teman-teman. Segala sesuatu ini kan sebenarnya ada kuasa Allah. Saya kasih contoh. Misalkan ketika saya berkata, aku itu artinya ego. Kalau bahasa Yunaninya kan ego. Ya cuman egonya tok. Tetapi kalau kami atau kita itu mewakili segala-galanya. Ya. Diri saya, diri Anda, setiap dari kita, ini sebenarnya kan nggak sendirian dalam arti satu toktil, teman-teman. Enggak. Si ego sendirian. Enggak. Ego tidak bisa hidup sendirian. Ego ini bersama dengan susunan tubuh yang lainnya. Kita ini menjadi manusia kan sebenarnya dari jutaan sel, ya, jutaan makhluk hidup dalam diri kita. Jadi kita ini sebenarnya seperti transformers gitu teman-teman, yang menjadi makhluk hidup, menjadi manungso, manunggaling roso, manunggaling sing kuoso, ya, bersatu kemudian menjadi disebut manusia. Ada egonya, ada akunya, ada sayanya. Tapi ini sebenarnya kita juga. Ada mata, telinga, mulut, ya, jeroan-jeroan. 7 unsur ya. Tulang, sumsum, darah, daging, kulit, otot, rambut. 7 unsur. Dengan segala pernak-perniknya. Nah, bisa dipahami ya. Jadi kira-kira memahami kata kita itu di situ. Ya. Kita itu artinya melibatkan. Karena Sang Maha Kuasa itu bukan pribadi, bukan makhluk. Tapi melingkupi segala sesuatu. Kalau di dalam Alkitab dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 28. Puncak kesadaran manusia nanti adalah Yesus tunduk di bawah Allah. Ya, manusia taat kepada Yesus. Yesus taat kepada Allah. Kemudian menjadi Allah menjadi semua di dalam semua. Kalau sudah begitu menjadinya kita. Kami. Kira-kira begitu ya. Semoga bisa dipahami. Itu untuk pertanyaan yang pertama ya. Jadi itu hanya istilah narasi saja. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua. Nah, ini yang penting, teman-teman. Ini pertanyaan bagus banget. Jadi, pertama-tama saya ucapkan, bukan pertama-tama, sekali lagi ya. Untuk kesekian kalinya saya ucapkan thank you very much ya. Matur seksuma. Ya. Sukron hatsiron. Terima kasih banyak buat Mas Bro atau Bang Ade Mulyana atas pertanyaannya yang kedua. Pertanyaan nomor 2. Allah berfirman, hanya agama Islamlah yang diterima di sisi Allah. Nah, dari pertanyaannya ini, nampaknya sepertinya ya, Mas Bro Ade Mulyana ini masih menganggap atau menafsirkan atau mendefinisikan atau mengartikan atau memaknai bahwa Islam di sini adalah merek agama. Sehingga pertanyaannya menjadi begini. Allah berfirman, hanya agama Islamlah yang diterima di sisi Allah. Lalu, bagaimana dengan agama selain Islam? Nah, pertanyaannya ini, bagaimana dengan agama selain Islam? Ini sudah membuktikan bahwa pertanyaan ini memaksudkan Islam sebagai merek. Jadi ada merek agama, merek Islam, ada agama merek Hindu, ada agama merek Buddha, agama merek Konghucu, agama merek Katolik, agama merek Kristen, dan sebagainya. Sehingga pertanyaannya menjadi seperti ini. Lalu bagaimana dengan agama selain Islam? Seperti agama Kristen, Yahudi, dan lain-lain. Yang tidak bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya, jelas sekali. Pertanyaan ini timbul. Di balik pertanyaan ini ada sebuah konsep bahwa Islam itu adalah sebuah merek agama yang muncul sejak zaman Nabi Muhammad. Itu terkonfirmasi ya. Pertanyaan ini terkonfirmasi dari statement bahwa yang tidak bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah.
Jadi Islam yang ada di benaknya Ade Mulyana itu berhubungan erat dengan Nabi Muhammad. Kalau tidak bersaksi Muhammad utusan Allah, berarti bukan Islam. Kira-kira begitu. Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang muncul bersamaan dengan kehadiran Nabi Muhammad. Orang-orang yang disebut Islam adalah orang-orang yang bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kira-kira begitu. Nah, sobatku, dengan segala hormat harus saya katakan ya, Mas Bro Ade Mulyana. Pertanyaan Anda ini sebenarnya muncul dari logical fallacy. Dari kekeliruan berpikir. Karena Anda berpikir Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saja. Islam adalah agama yang harus bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Maka muncul pertanyaan Anda. Menjadi begini. Lalu bagaimana dengan agama selain Islam? Seperti Kristen, Yahudi, dan lain-lain? Oke sobat-sobatku, without wasting time, ya, tanpa buang-buang waktu lagi, supaya lebih jelas dan terang, sebelum nanti saya jelaskan juga, teman-teman silakan simak beberapa cuplikan video berikut ini yang disampaikan oleh beberapa tokoh tentang makna Islam. Oke, perhatiin dan simak baik-baik ya. Demikian. Kalau Anda menggunakan Al-Quran, Anda tidak akan yakin bahwa kata Islam dalam Al-Quran itu digunakan sebagai nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi ada 3 kata Islam dalam Al-Quran yang dikaitkan dengan kata din. Ya, yang pertama adalah innad dina indallahil Islam itu. Yang kedua adalah waman yabtaghi ghairal islami dinan, lagi-lagi dengan din. Yang ketiga adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul islam dinan. Ya. Dari ketiga ayat di mana kata Islam dikaitkan dengan din yang seringkali kita terjemahkan sebagai agama, itu tidak satu pun yang mengaitkan kata Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ya, tidak satu pun yang mengaitkan Islam sebagai agama, nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, saya kira cukup jelas ya sahabat-sahabatku apa yang disampaikan oleh doktor atau PhD ya, Mun'im Syiri, seorang dosen ahli sejarah Quran dan Islam. Dr. Mun'im Syiri tegas mengatakan ya bahwa Islam yang asli itu bukan merek agama. Oke? Kalau ada yang masih merasa kurang jelas, kita simak lagi cuplikan video podcast antara Habib Kribo dengan Om Deddy Kobuser berikut ini. Saya tanya sama beliau, Syekh, saya kan mu'alaf. Gimana cara belajar agama yang baik? Beliau mengatakan, belajar Islam dari Islamnya sendiri. Bukan dari guru-guru tertentu, tapi dari Islam sendiri. Islam itu sebenarnya bukan, dalam Al-Quran itu Islam bukan berarti agama Islam. Makna Islam yang sebenarnya dalam Al-Quran itu ketundukan berserah diri. Yaitu apa? Mau mengikuti kebenaran, kebaikan, dan mau menolak kebatilan. Siapapun yang mengikuti kebenaran dan menolak kebatilan, Itu dia Islam. Islam. Dia Islam. Ini perkataan dari Nabi. Islam itu adalah ketundukan atau berserah diri. Bukan bermerek agama. Kalau bermerek agama berarti Tuhan itu sektarian. Kalau cuma bermerek agama, tidak akan membenarkan kitab Injil dalam Al-Quran. Tidak akan membenarkan Taurat. Tidak akan membenarkan Sabi'in. Yang lain. Kalau Habib mengatakan gitu, berarti ada aja dong orang yang mengaku Islam tapi dia tidak Islami gitu. Betul. Banyak. Mayoritas lah. Saya aja belum tentu Islam. Ya. Saya masih jauh dari kebenaran Islam. Karena itu sifat ya. Nah, esensi pesan yang sama dinyatakan oleh Habib Kribo dan juga oleh Mas Deddy Kobuser. Habib Kribo tegas mengatakan bahwa
Islam yang asli itu bukan bermerek agama. Itu sebabnya orang Kristen di dalam Al-Quran ya, surat Al-Maidah ayat 111 dikatakan, pengikut-pengikut Yesus, pengikut-pengikut Isa yang setia adalah Muslim. Surat kelima ayat 111. Nah, Habib Kripo juga menegaskan, kalau Islam itu adalah bermerek agama, maka Allah itu sektarian. Kemudian sama Mas Deddy Kobuser ditimpali. Iya ya, bukan merek agama. Karena Islam itu sifat. Jadi yang namanya sifat ya teman-teman. Tadi di akhir cuplikan video itu Mas Deddy Kobuser mengatakan, iya ya sifat ya, kata sifat. Iya, Islam itu kata sifat. Tunduk, patuh, berserah diri, selamat, damai, itu kan kata sifat. Bukan objek. Jadi sesuatu disebut Islam itu bukan objek. Ketika Anda atau saya, siapapun orang bekerja dengan jujur, maka dia sedang bersifat Islam. Sedang melakukan segala sesuatu dengan taat kepada Sang Pencipta, maka dia sedang Islam. Bukan ketika masuk ke suatu organisasi agama bermerek tertentu baru disebut Islam, bukan. Nah, untuk lebih tegas lagi teman-teman, silakan simak juga cuplikan video berikut ini yang disampaikan oleh Presiden Jancukers, yaitu Om Sujiwo Tejo. Simak baik-baik ya. Saya sejak kecil itu punya tafsir bahwa Inad dina indallahil Islam, itu nggak tahu surat apa itu, Al-Hujarat atau Al-Fajar. Itu kok rasanya nggak mungkin. Masa Gusti Allah mengatakan sesungguhnya agama yang kuridhoi di sisiku hanya adalah Islam. Saya nggak ini ku bukan untuk gagah-gagahan. Ini aku masih SMP kalau nggak salah di Baluran. Masa sih Gusti Allah ngendikan kayak gitu? Terus berkembang, toleransi yang ada sekarang ini toleransi semu. Toleransi beragama, karena silakan kamu menjalanin keyakinanmu, aku menjalanin keyakinanku, tapi keyakinanku lah yang lebih benar. Ini kan toleransi semu. Bayanganku, silakan kamu menjalankan keyakinanmu, agamamu, aku menjalankan agamaku. Semoga nanti di akhir kita bertemu pada kebenaran yang sama. Nah, sudah gitu-gitu, ternyata saya dapat buku dari Mizan, The Message of Quran, karangannya Muhammad Azad, yang studi 40 tahun itu. Ternyata Inad dina indallahil Islam itu Islam yang turun pada ayat yang turun pada masa Nabi, di mana Islam belum jadi agama. Jadi nggak bisa disalahgunakan Inad dina indallahil Islam, Islam yang paling baik sebagai agama. Enggak, dia turun tidak sebagai agama, tapi sebagai penyerahan diri. Sehingga agama apapun yang berserah diri itu Islam. Nah, kira-kira beberapa bulan yang lalu saya ketemu sama Abah Lutfi ini dari Ponorogo. Nanti tolong saya minta menjelaskan bahwa di zaman Madinah yang disebut Islam itu ya Yahudi, ya Nasrani, ya yang kita sekarang, dan agama-agama lain sepanjang taslim, sepanjang taat kepada kehidupan bersama di Madinah. Saya pengen, loh, ternyata agama itu nggak usah susah-susah seperti kata Muhammad Nur Somad Kamba. Kalau memang nggak bakat kuliah, saya nggak bakat kuliah, ya nggak usah kuliah. Mukjizat dari Al-Quran, dia bisa ditafsir oleh tukang becak sampai kiai dengan nilai yang sama asal tulus. Yang disebut Islam oleh buku ini bukan dalam pengertian kita sekarang. Yang disebut Islam adalah orang yang taat pada piagam Madinah. Nanti Kristenku Islam menurut buku ini. Yahudiku Islam sepanjang dia tidak membunuh orang, ada. Nah, kafir itu bukan konsep akidah. Kafir itu konsep sosial. Siapa kafir? Orang Madinah, orang Yathrib yang tidak taat pada piagam Yathrib, itu kafir. Yang disebut Islam oleh buku ini
bukan dalam pengertian kita sekarang. Yang disebut Islam adalah orang yang taat pada piagam Madinah. Berarti Kristen ku Islam menurut buku ini. Yahudi ku Islam sepanjang dia tidak membunuh orang. Nah, oke, sahabat-sahabatku ya. Tentu kalau Anda betul-betul memperhatikan cuplikan video yang tadi sudah saya tampilkan yang disampaikan oleh Dr. Mun'im Syiri, seorang pakar ahli sejarah Quran dan sejarah Islam, dan juga cuplikan video podcastnya Om atau Mas Deddy Corbuzier dengan Habib Kribo yang begitu tegas menyatakan bahwa Islam bukan bermerek agama. Islam itu adalah sifat ya, kata sifat ya. Dan juga cuplikan dari videonya Presiden Jan Cukers, Om Sujiwo Tejo, yang lebih tegas lagi mengatakan bahwa Yahudi itu Islam, Kristen itu Islam, bahkan agama-agama lainnya, Sabiin dan semuanya. Pokoknya siapapun yang tunduk berserah diri kepada pencipta alam semesta ini, maka bisa disebut Islam. Nah, jika kita sudah memahami pemahaman yang seperti itu, atau jika Anda semua memahami makna Islam sebagai kata sifat, maka tentunya pertanyaan yang disampaikan seperti Mas Ade Mulyana tadi ya, nomor 2 ini, Allah berfirman, hanya agama Islam yang diterima di sisi Allah. Nah, Anda tidak akan lagi memahami kata-kata hanya agama Islam sebagai hanya agama bermerek Islam. Bukan. Tapi Anda akan memahami bahwa hanya agama yang bersifat Islam. Atau bersifat, Islam itu kan bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Inggris, surrender. Every religion that surrender. Setiap agama yang surrender. Atau semua agama yang berserah diri. Yang tunduk, taat, berserah diri. Lah yang diterima di sisi Allah. Sekali lagi ya. Jadi memahami surat Ali Imran ayat 19 yang mengatakan in adina indallahil Islam. Ini harus diterjemahkan semua teman-teman. Diterjemahkan semua artinya ketika Anda menerjemahkan in adina indallahil sebagai tidak ada agama yang diterima di sisi Allah. Kemudian kata Islamnya atau aslimanya juga harus diterjemahkan. Supaya paham, supaya terang ya. Jadi in adina indallahil Islam artinya tidak ada sikap hidup, tidak ada way of life, tidak ada gaya hidup, tidak ada cara hidup, tidak ada aturan hidup yang diterima di sisi Allah selain berserah diri. Begitu sebenarnya. Jadi surat Ali Imran ayat 19 ini kalau Anda baca teliti ya, dan Anda bandingkan seperti tadi sarannya Mun'im Syiri ya, Dr. Mun'im Syiri, Anda bandingkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang lainnya, akan menjadi semakin jelas bahwa Islam yang dimaksud adalah sikap berserah diri, bukan merek agama. Nah, kalau kita sudah memahami Islam sebagai bukan merek agama, tapi sebuah sikap berserah diri, maka tidak akan lagi bertanya seperti pertanyaan yang diajukan oleh Ade Mulyana. Lalu bagaimana dengan agama selain Islam? Nah, pertanyaan itu, narasi itu tidak akan muncul. Lalu bagaimana dengan agama selain Islam seperti agama Kristen, Yahudi, dan lain-lainnya yang tidak bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah? Tidak akan muncul pertanyaan itu jika Anda sudah paham bahwa makna kata Islam yang asli adalah sebuah kata sifat yang bermakna suatu sikap berserah diri. Nah, jadi yang berserah diri itu bukan hanya orang yang bersaksi Muhammad utusan Allah. Sebelum Nabi Muhammad hadir, mau dari Nabi Adam, zaman Adam dan Hawa, siapapun Anda yang berserah diri di hadapan Sang Pencipta, mau agama Anda Konghucu, Hindu, Buddha, Kristen,
Yahudi, Islam, apapun Anda. Apapun merek agama Anda. Kalau sikap hidup Anda betul-betul surrender to God, ya, berserah diri kepada Sang Pencipta, maka dalam bahasa Arab Anda layak disebut Islam. Oke ya? Saya kira cukup jelas apa yang kita sampaikan pada video kali ini. Sekali lagi, terima kasih buat pemilik akun atas nama Ade Mulyana. Sampai jumpa di video-video yang lain. Semangat!